Habibie ini menjadi pemimpin di era transisi. Dan kalau kita lihat di banyak tempat di dunia, tidak banyak orang yang memimpin era transisi dan bisa menempatkan dirinya sebagai negarawan. Banyak yang dalam era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dia berkuasa terus-menerus. Dilarang sakit hati apalagi baper. Karena video ini dibuat sesuai dengan fakta dan data. Kami tidak memaksa Anda untuk sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Saihu Bahoui, senang menjumpai Anda dalam kanal konten politik Lambe Politik, Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Nah, sekarang kita bicara tentang sesuatu yang agak tidak mungkin, bahwa apakah Pak Jokowi akan mengendorse Anies Baswedan sebagai calon presiden sebagaimana dengan capres-capres lain seperti Prabowo, Ganjar maupun Erick Thohir. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, beberapa waktu lalu telah mengingatkan bahwa presiden selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, seharusnya presiden berdiri di atas semua golongan. Pernyataan ini disampaikan Pak Surya menanggapi sikap presiden yang selama ini memberikan sinyal dukungan baik secara eksplisit maupun implisit kepada mereka yang masuk dalam bursa Capres 2024. Misalnya saja, Pak Jokowi dalam beberapa event mengendorse atau memberikan motivasi kepada Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, Ganjar, juga Erick Thohir. Dalam bahasa Pak Surya, nah kapan Pak Jokowi akan memberikan motivasi kepada Anies Baswedan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Anies Baswedan membutuhkan energi dukungan dari presiden sebagai kepala negara? Itu menjadi pertanyaan lain. Seberapa pengaruh sebenarnya endorsement dari presiden terhadap kenaikan elektabilitas seorang calon presiden? Nah, sigi dari berbagai lembaga survei rata-rata memotret akan kemana suara pendukung Jokowi setelah Pak Jokowi lengser. Hampir semua lembaga survei menyimpulkan bahwa sebagian besar pendukung Jokowi akan beralih ke Ganjar Pranowo. Tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai lembaga survei yang mencapai 70% lebih ini memiliki dampak elektoral bagi capres yang didukung oleh Pak Jokowi. Karena publik masih menginginkan apa yang dicapai Jokowi dilanjutkan kembali oleh penggantinya. Sebagai pribadi, seseorang berhak menyampaikan dukungannya kepada calon presiden tertentu. Namun ketika melekat jabatan yang disandingnya, apalagi seorang presiden, maka apa yang diucapkannya memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, bukan hanya nasional tetapi juga internasional. Oleh sebab itu semestinya Pak Jokowi sebagai kepala negara sebisa mungkin menunjukkan sikap netral karena mengayomi semua kelompok, mengayomi semua partai politik. Mari kita coba memahami kenapa presiden memberikan endorsement kepada Ganjar, Prabowo, Erick Thohir dan kandidat lain kecuali Anies Baswedan. Yang terlanjur distigmakan kepada Anies Baswedan adalah Anies antitesis dari Pak Jokowi. Namanya juga stigma, maka sulit untuk dibuktikan secara empiris. Secara empiris, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang mengusung Anies sebagai calon presiden menjamin dan memastikan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan dilanjutkan kembali oleh Anies Baswedan kalau nanti Anies sebagai capres pengganti. Pembangunan ibu kota Nusantara misalnya, bagaimana mungkin tidak akan diteruskan oleh seorang Anies Baswedan karena siapapun yang akan menjadi
Presiden 2024 nanti akan mengemban tugas amanat Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dan Undang-Undang Ibu Kota Negara bernomor 3 tahun 2022 ini harus menjadi tanggung jawab presiden siapapun untuk melaksanakan undang-undang. Ketika Pak Surya mendeklarasikan koalisi perubahan, apakah kemudian harus ditafsirkan berbeda dengan pemerintahan Jokowi? Fisikawan ternama Stephen Hawking menyebutkan kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Kita juga ingat bahwa filsuf Yunani Herakleitos mengatakan tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya apa? Perubahan adalah keniscayaan yang dilakukan untuk melangkah lebih baik. Surya Paloh menanggapi tentang perubahan, menjelaskan bahwa apa yang baik dan telah dicapai oleh pemerintahan ini akan dilanjutkan. Dan apa yang kurang pasti akan disempurnakan. Anehnya yang dipertanyakan oleh PDI Perjuangan, kenapa Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintahan malah bergabung dengan koalisi partai oposisi, ini harus kita pertanyakan bahwa statement dari PDIP ini seperti yang disuarakan oleh Jarod Saiful Hidayat yang mendesak agar menteri-menteri dari Nasdem dicopot atau direshuffle. Nah, kita ingat bahwa ketika Pileg dan Pilpres pada 2024, maka posisinya itu semuanya dari nol. Tidak ada partai oposisi, tidak ada partai pemerintah. Ini adalah pintu masuk dari demokrasi kita menuju Pilpres 2024, menuju pemerintahan baru, maka startingnya dimulai dari nol. Selama Pak Jokowi sebagai presiden, maka Surya Paloh menegaskan Nasdem tetap mendukung pemerintahan ini sampai lengser 20 Oktober 2024. Nah, sekarang kita kembali soal masalah Anies Baswedan yang sampai saat ini tidak pernah di-endorse oleh Pak Jokowi. Apakah masih penting bagi Anies, kendati tidak ada bukti yang jelas bahwa dia adalah antitesis Jokowi, untuk membuktikan bahwa dia selaras dengan pemerintahan Pak Jokowi? Secara formal hampir dipastikan bahwa akan keluar pernyataan Pak Presiden Jokowi mendukung capres nanti adalah setelah semua capres ini secara definitif terdaftar di KPU. Sehingga sebagai kepala negara, Presiden akan dengan gagah di hadapan publik menyampaikan, nah kepada siapapun capres nanti akan bertarung di Pilpres 2024, maka sebisa mungkin bersikap satria, sportif, dan partai pendukungnya mendukung pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan sebagainya. Nah, inilah endorser yang mungkin bisa diberikan oleh Pak Presiden manakala semua capresnya sudah definitif dan siap bertarung di Pilpres 2024. Sikap netral sebagai kepala negara dalam urusan pemilu dan pencapresan setidaknya pernah ditunjukkan oleh Presiden ketiga almarhum Burhanuddin Yusuf Habibie. Habibie sebagai kepala negara menyiapkan pelaksanaan pemilu 1999 berjalan baik. Beliau tidak turut campur pada siapapun yang meneruskan. Dia mengambil sikap sebagai negarawan total, menyaksikan, memberi nasihat, tetapi tidak ikut campur lagi di dalam politik, tidak ngerepoti penerusnya. Dan Pak Habibie mengambil posisi saya sebagai senior citizen yang terhormat di Indonesia. Itu pelajaran dari Habibie. Nah, Pak Jokowi, kita juga berharap sekali lagi menegaskan bahwa Bapak Presiden juga sebagai kepala negara untuk berdiri di atas semua golongan, tidak menunjukkan sikap partisan terhadap capres tertentu. Demikian Lambe Politik kali ini. Lambiku lamis, lambimu tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.